dan Lot. Nah, apa yang terjadi? Ya, posisi Lot itu ternyata berada di tempat yang salah. Ya, karena Sodom dan Gomora adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan. Tetapi ada Lot di situ. Lot itu orang benar apa orang salah? Dia adalah orang benar. Dia tinggal di kota yang salah. Nah, apakah kemudian Lot itu menjadi salah? Tidak. Coba lihat ya, bagaimana kemudian posisi Lot, sekalipun dia berada di tempat yang salah, tetapi Tuhan melalui Abraham ya, mengirimkan malaikat untuk membawa Lot keluar dari Sodom dan Gomora, menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena Lot orang benar. Sekalipun dia berada di tempat yang salah, tetapi dia tetap orang benar. Jadi orang benar itu adalah orang benar. Dia tidak akan bisa berubah oleh keadaan atau posisinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang benar. Amin. Karena dalam Amsal 13 ya, ayat yang ke-22 itu dikatakan bahwa kekayaan orang fasik ya, kekayaan orang fasik itu disimpan untuk orang benar. Jadi ada dua di situ, orang fasik dan orang benar. Itu posisi. Nah, orang fasik itu terjemahan bahasa Indonesia, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya Bapak Ibu bisa lihat di situ. Bisa dibuka ya, Amsal 22 ayat 13 itu. Orang fasik itu adalah the sinner. Apa arti the sinner itu? Berdosa. Orang berdosa. That's right. Sementara just ya, kata yang digunakan itu adalah just. Just itu adalah orang benar. Jadi ada orang berdosa dan ada orang benar. Jadi ini dua posisi. Posisi yang pertama adalah posisi orang berdosa, dan posisi yang kedua adalah posisi orang benar. Coba perhatikan, kekayaan orang yang berdosa itu disimpan. Untuk siapa? Disimpan untuk orang benar. Amin. Jadi posisi ini sangat penting Bapak Ibu. Kita mesti tahu di mana posisi kita berada. Nah, mari kita buka di dalam Ibrani 12 ya, pasalnya yang ke-22. Ini kembali kelihatan dua posisi ya, yang ingin saya perlihatkan. Ya, dikatakan di situ, saya ambil dalam bahasa Inggrisnya aja ya, kalau supaya Bapak Ibu bisa sedikit-sedikit lah belajar bahasa Inggris ya. But ye are come unto Mount Sion, and unto the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men, kembali ada kata just ya, orang benar, made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speak better things than that of Abel. Jadi dikatakan ya, kamu itu datang ke Gunung Sion. Tetapi sebelumnya itu dikatakan, kamu tidak datang ke gunung yang berapi. Di ayat sebelumnya itu dikatakan ya, kamu tidak datang ke gunung yang berapi, di mana kamu tidak bisa menyentuhnya karena ada Tuhan di situ. Itu maksudnya gunung apa tuh? Yang itu? Sinai. Gunung Sinai. Penulis Ibrani ini menggambarkan ya tentang kedatangan Tuhan di atas Gunung Sinai, di mana gunung itu bergoncang, terbakar oleh api, dan di situ 10 firman Tuhan diberikan di atas gunung itu. Tapi penulis Ibrani katakan, kamu tidak datang ke gunung itu, tetapi kamu datang ke Gunung Sion. Jadi ini ada perbedaan Bapak Ibu, tempat, lokasi. Jadi yang pertama adalah Gunung Sinai, which is kita tidak datang ke situ. Jadi jangan cari apa-apa di Gunung Sinai Bapak Ibu. Karena kita tidak datang ke situ. Itu orang Israel yang datang ke situ. Dan mereka menerima 10 firman Tuhan. Hasilnya apa? 3.000 orang mati. That's right. Tetapi kita datang ke Gunung Sion di Yerusalem. Gunung Sion. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, di loteng Yerusalem, dan apa hasilnya? 3.000 orang bertobat. 3.000 orang hidup. Amen. Di Gunung Sinai 3.000 orang Israel mati. Tapi di Gunung Sion, di Yerusalem, 3.000 orang memperoleh kehidupan. Amen.
Yes, Lord. Haleluya. Si jangan cari apa-apa Bapak Ibu di Gunung Sinai. Iya. Karena itu bukan tempat kita. Ada orang mengatakan soal tabernakel Musa. Ya, itu bukan tempat kita. Jadi ngapain kita ke sana? Amin. Amen. Tempat kita di mana? Tempat kita di Gunung Sion. Yes. Amen. Amin. Yes. Gunung Sion tempat kita. Ya. Jadi itu posisi. Tempat saudara dibenarkan di situ. Tempat saudara dikuduskan di situ. Tempat saudara dimuliakan di situ. Jadi berbeda dengan Gunung Sinai. Iya. Di Gunung Sinai itu mediatornya Musa, Bapak Ibu. Tapi di Gunung Sion mediatornya adalah Jesus Christ. Haleluya. Amen. Yes, Jesus. The mediator dikatakan dalam bahasa Inggris itu the mediator. The mediator is Jesus. Dia perantara Amen. Amen. kepada New Covenant, Yes. kepada perjanjian baru. Ya. Jadi ini penting Bapak Ibu. Kita orang Kristen ini kadang-kadang bingung, ya. Karena kita pikir kita mau datang ke Gunung Sinai. Apa yang kamu cari ke sana? Ya. Penulis Ibrani itu jelas, kamu tidak datang ke Gunung Sinai. Jangan cari apa-apa di Gunung Sinai. Ya. Amin. Ya, Karena itu bukan tempat kita. Benar. Ya. Tempat kita di mana, Bapak Ibu? Sion. Di Sion. Amen. Itu posisi Haleluya. kita. Amen. Itu tempat kita. Ya. Orang benar. Yes. Tempatnya ada di situ. Ya. That's right. Jadi kalau saudara berada di tempat itu, saudara dibenarkan karena perbuatan saudara atau karena tempat saudara? Pertanyaan saya. Saudara dibenarkan oleh karena posisi saudara, tempat saudara, apa karena perbuatan kita dibenarkan? Kita ditempatkan karena di posisi kita. Oh, haleluya. Amin. Yes. Karena kita berada di Gunung Sion. Yes. Tempat di mana dikatakan di situ sekumpulan malaikat yang meriah ada di sana. Haleluya. Namamu ada terdaftar di sana. Amin. Amin. Amen. Amin. Heavenly Jerusalem dikatakan di situ lah. Jerusalem. Heavenly Jerusalem Amen. surgawi. Amen. Amin. Amen. Tempatmu itu ada di situ. Ya, that's right. Seringkali orang mengatakan ini, oh ya nanti Pak Indrawan kalau nanti saya mati saya pasti akan pergi ke sana. No. Ya, that's right. Ini bicara pada saat kita masih hidup, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini diberitakan kepada orang-orang hidup. Orang hidup. Amen. Si banyak orang Kristen tidak memahami soal rahasia ini, Bapak Ibu ya. Ya. Yohanes 3 ayat 16 itu dikatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ya. sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Pertanyaannya, kapan saudara memperoleh hidup yang kekal itu? Banyak orang Kristen mengatakan, nanti Pak, setelah saya mati, saya nanti akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Perhatikan baik-baik ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan Dan dunia dunia ini, ini sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, beroleh hidup yang kekal. hidup yang kekal. Jadi kapan kamu beroleh hidup yang kekal itu? Saat menerima Yesus. Saat kamu Menerima Yesus. percaya. Kapan kamu percaya? Saat kamu mati, sudah nggak ada cerita lagi saat Saat sudah ini. mati. Iya. Kalau sudah mati sudah nggak bisa apa-apa lagi, Bapak. Benar, Ibu. benar. Betul nggak? Benar sekali. Bisa nggak kita udah mati, kita bisa percaya kepada Yesus? No. Nggak bisa. Ya mati, selesai. Kita hanya bisa percaya kepada Yesus ketika kita masih hidup. Iya, benar. Benar sekali. Jadi artinya memperoleh hidup yang kekal itu Bapak Ibu adalah ketika kita masih hidup. Ketika saudara percaya kepadanya, Amen. maka pada saat saudara percaya kepadanya, maka saudara beroleh Hidup yang kekal. Amin. Jadi pada saat kita Haleluya. hidup. Nah ini penting Bapak Ibu ya. Hmm. Karena kita dalam keadaan hidup ini menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal Berada dalam dalam ini. Mount of Zion itu Ya, tadi amin. posisi kita. Tidak ada yang bisa mengalahkan saudara dalam dunia. Amin. Haleluya. Praise the Lord Jesus. Tidak ada. Itu sebabnya Amsal 13 ayat 22 itu ya, kekayaan orang benar itu kekayaan orang fasik disimpan untuk dipakai oleh orang-orang benar. Iya. Jadi saudara memakai kekayaan itu nah ketika saudara masih hidup, Ya. bukan nanti setelah kita mati. Jadi kita bicara soal kekayaan orang fasik yang akan mengalir kepada orang-orang benar. Iya, that's right. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam tentu sebabnya kenapa kita selalu bicara soal investasi, kita bicara soal bagaimana supaya kita bisa menggunakan semua sumber daya alam yang kita miliki ini ya untuk kita bisa menggunakannya bagi pekerjaan Tuhan, Iya. untuk memperbesar kerajaan Allah di dunia ini, bukan nanti pada saat kita mati. Iya. Sekarang saatnya. Amin, ketika kita masih hidup. Iya, benar. Amin. Amin. Jangan tunggu setelah kita mati. Iya, Karena betul. kalau kita sudah mati udah selesai itu. Iya, benar.
Jadi kalau kita mau ingin duduk diam saja, itu jangan sekarang, pada saat kita masih hidup. Amin. Amin. Kalau mau duduk diam di rumah saja, kemudian haleluya, 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 itu nanti aja setelah kita mati, itu baru kita bisa seperti itu. Tapi selama kita masih hidup dalam dunia ini, kita harus melakukan. Ya, benar. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Menyatakan firman-Nya di tengah-tengah dunia ini. Amin. 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 Salah satunya adalah kekayaan orang-orang fasik Fasik. Simpan. disimpan untuk digunakan oleh orang. Haleluya. Itu sebabnya saya mempercaya Bapak Ibu ya. Kalau ini sampai datang kepada kita 1 triliun semuanya, Haleluya. kita akan membangun gereja besar. Amin. 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 Lengkap dengan, enggak seperti kayak gini nih, yang panas-panas kayak gini. Apa AC-nya kalau perlu ratusan, tiap orang dapat satu AC begitu. Kalau perlu ya. Haleluya. Walaupun itu tidak perlu ya. Tapi yang pasti nyaman ya. Nyaman. Amin. Amin. Jadi saudara harus percaya bahwa Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Tempat saudara adalah di Gunung Sion. Sion. Di tempat itu saudara sudah diberkati. Jadi jangan tanya lagi berkat dari Tuhan. Saudara sudah diberkati di Gunung Sion. Amin. Amin. Nggak ada ceritanya orang di Sion itu nggak diberkati, Bapak Ibu. Iya, that's right. Mereka yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan Bersorak-sorai. sorak-sorai. Di berkat berlimpah di sana. Saudara, saya begitu saya menyadari firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Saya tidak lagi seperti kayak orang Kristen yang berdoa begini, Tuhan berkatilah aku, berkatilah. Kita seolah-olah nggak percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Benar. Karena posisi kita. Ada juga orang Kristen yang berdoa, Tuhan benarkanlah aku Tuhan. Aku ini salah, aku ini orang yang berdosa. Tolong benarkan aku Tuhan. Tolong buat aku lagi menjadi putih suci. Saudara-saudara berada di Gunung Sion. Apalagi yang saudara perlu doakan soal itu. Benar. Saudara hanya perlu percaya Amin. Amin. dan lakukan. Amin. Itu saja. That's right. Karena posisi saudara itu sudah menentukan prestasi saudara. Amin. Saudara pasti akan berprestasi Amin. di dunia ini. Kenapa? Jawabannya karena posisi saudara. I am in the Mount of Zion. I am the children of Zion. I'm children of Zion. Amin. Hallelujah. Saya tidak datang kepada Gunung Sinai. No. Saya tidak datang kepada Gunung Sinai. Amen. Amin. Yes. Tapi saya datang Mount of ke Zion. Gunung Sion. Amen. Itu posisi saya. Hallelujah. Saya dibenarkan bukan lagi karena perbuatan saya. Oh yeah. Bukan karena saya beramal baik kepada banyak orang. Haleluya. Lalu saya dibenarkan untuk itu. Tidak. Tapi posisi saya itu yang membuat saya benar. Yes. Amen. Saya benar. Yes. Katakan I'm samping right. kanan samping kirimu. Katakan saya benar. Kamu benar. Saya benar. Anda benar. Kita semua benar. Yes. Kita dibenarkan You are right. oleh the mediator of the new covenant. Amen. Who is Jesus. Jesus. Hallelujah. Dialah yang membenarkan kita. Amen. Tuhan menyatakan firman-Nya dan menggenapinya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya bersyukur kepadamu, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau layak menerima segala hormat dan pujian kami, the mediator of the new covenant. We are coming not to Mount of Sinai, but we are coming to the Mount of Zion. We are the daughters of Zion. We are the son of Zion. We are the children of Zion. Kami ada dalam posisi kami Tuhan sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami menanggapi firman-Mu pada hari ini dan mengatakan, ya Tuhan aku setuju dengan apa yang Kau katakan. Posisi kami berada di Mount of Zion. We are not coming to the Mount of Zion. Posisi kami berada dalam kasih karunia. Posisi kami berada di dalam anugerah. Anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam kami. Tolong aku berdoa untuk setiap kami ada di tempat ini. Bapak Ibu yang ada di tempat ini, saudara terima anugerah Tuhan yang berkelimpahan. Anugerah yang berkelimpah. Kau dianugerahi dengan kehidupan yang luar biasa. Kau dianugerahi dengan keselamatan. Kau dianugerahi dengan jalan-jalanmu yang kau kelewati. Sekalipun bersatu jalan musuh menyerangmu, tapi kau dianugerahi dengan bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Kau dianugerahi, engkau tidak turun tetapi engkau naik dan naik tidak menjadi turun. Engkau dianugerahi menjadi kepala bukan menjadi ekor. Itulah anugerah Tuhan untukmu. Masa depan yang penuh dengan harapan adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Tidak ada satupun kita di sini berpikir tentang masa depan yang suram. Tidak ada satupun kita berpikir tentang masa depan yang tidak jelas. Semua masa depan kita adalah jelas. Karena Tuhan berjanji dalam Yeremia 29 ayat 11, Aku memberikan kepadamu masa depan
yang penuh harapan. Aku berdoa untuk anak-anak yang ada di tempat ini Tuhan, masa depan mereka yang luar biasa, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, mereka luar biasa, mereka menakjubkan, masa depan yang penuh harapan. Tuhan, Engkau akan membawa mereka untuk melewati jalan-jalan di mana masa depan itu terbentang luas bagi mereka. Aku berdoa mereka menjadi orang yang berpengaruh di tengah-tengah dunia ini. Mereka berada dalam pemerintahan di tengah dunia, memegang posisi-posisi penting dalam pemerintahan ini. Di bisnis mereka menjadi bisnismen yang luar biasa. Mereka akan memegang perekonomian bangsa ini. Mereka akan bergerak dengan kekuatan finansial yang mereka miliki, yang Tuhan anugerahkan kepada mereka di dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap kami, setiap permasalahan atau tantangan yang ada di depan kami, Tuhan, kami tidak takut. Kami tidak takut bahaya. Sebenarnya Mazmur katakan, Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta dengan aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghiburkan aku. Tuhan, terima kasih untuk setiap kami ada di tempat ini. Kami keluar dari ruangan tempat ini menjadi pribadi yang berbeda. Roh Allah yang ada di dalam diri kami memberikan boldness dalam diri kami. Sekalipun segala tantangan ada di depan kami, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu takut. Tuhan katakan, jangan takut tentang apapun juga. Jangan takut tentang apa yang akan kamu makan. Jangan takut tentang apa yang kamu pakai. Lihatlah burung di udara. Mereka tidak menabur, mereka tidak menuai, mereka tidak menanam, tapi Tuhan memberi mereka makan. Siapakah kamu sehingga kekhawatiranmu apakah itu menambah sahasta dari hidupmu? Tidak, Tuhan katakan, tidak sahasta pun bisa ditambah dari hidupmu karena kekhawatiranmu. Jadi untuk apa kamu khawatir? Jika kepada bunga bakung di padang Tuhan memberi keindahan yang luar biasa, bahkan melebihi daripada Salomo, apalagi kepada kamu. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita berdoa di tempat ini. Aku berdoa di tempat ini, di dalam nama Yesus, biarlah seluruh kepenuhan daripada firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Tidak hanya kami dengarkan Tuhan, tapi kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ketika kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak Sion, maka kami tahu bahwa kami hidup dalam keberkatan, kami hidup dalam anugerah, dan apa saja yang kami lakukan akan menghasilkan. Bahkan kekayaan orang-orang berdosa akan kami nikmati, akan datang memenuhi orang-orang benar. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Engkau yang layak menerima semuanya Tuhan, Engkau layak. Dan berkati Gereja Duta Kristus Jakarta yang pada hari ini sudah menyatakan, mendeklarasikan Tuhan. Kami percaya bahwa berkat Tuhan itu ada, dan sekali yang sudah dilaksanakan pada hari ini akan tetap terus berlanjut dan sampai nanti memiliki gedung yang berkelimpahan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, dan kami akan mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama untuk anggur dan roti yang akan kita minum dan makan ini. Bapak, aku berdoa untuk dilayakkan dan dikuduskan. Alat ini dipakai untuk menyatakan misteri ilahi, misteri Kristus, di mana tubuhnya yang telah diberikan kepadamu dan darahnya yang telah diberikan kepadamu. Makanlah dan minumlah, makanlah tubuhku dan minumlah darahku. Engkau menjadi satu dengan aku, satu dalam kematianku, satu dalam kebangkitanku, dan satu dalam kemenanganku, satu dalam kemuliaanku. Kita menjadi satu kesatuan dengan Kristus. Dia ada di dalam kita. Christ is in us, Christ in me, and Christ in you. Di dalam nama Yesus. Silakan dibagikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Haleluya. Kau menderita gantikan dengan darah-Mu. Darah Yesus. Kau selamatkanku. We are the children of Zion. Hidup menyenangkan-Mu. With the breath and the blood of Jesus. Bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan Yesus, Kau selamatkanku dan Kau membenarkanku. Hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus berkorban untuk menebus hidupku. Bapak Ibu, mari kita angkat roti ini. Bapak Ibu, yang apa yang di tangan kita bukan hanya sekedar roti, tapi ini adalah benar-benar tubuh Yesus yang telah diberikannya kepadamu. Dengan memakan tubuhnya ini, kita menjadi satu dengan Dia, satu dalam penderitaannya, satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, dan satu dalam kemuliaannya, satu dalam kemenangannya. Mari kita makan tubuh Yesus ini. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur ini. Bapak Ibu, apa yang ada di tangan ini, yang ada dalam cawan ini adalah benar-benar darah Yesus, darah yang telah diberikannya kepada kita untuk menyucikan segala dosa dan kesalahan kita, membuat apa yang merah menjadi putih seperti salju dan seperti bulu domba. Dengan meminum darahnya ini, kita menjadi satu dengan Dia, satu dalam penderitaannya, satu dalam kematiannya, satu dalam kebangkitannya, dan satu dalam kemuliaannya. Mari kita minum darah Yesus ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih. Terima kasih Kau melayani kami Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih darah-Mu dan tubuh-Mu yang tetap berkuasa sampai hari ini untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan, membuat apa yang rusak menjadi benar, untuk membuat apa yang merah menjadi putih kembali di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami terima anugerah yang besar, anugerah keselamatan itu dalam diri kami Tuhan. Kami ucap syukur kepadamu. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, bagi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Sebagai pengumuman kita, ini adalah kebaktian perdana untuk Duta Kristus cabang Jakarta. Pusatnya di Palangkaraya. Wah, ini yang luar biasa nih. Biasanya Jakarta pusatnya ke daerah. Ini daerah pusatnya, tapi cabangnya Jakarta. Amin. Itulah yang paling luar biasanya di gereja ini. Amin. Saya percaya bahwa bukan hanya hari ini, tapi selanjutnya dan seterusnya sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Seperti yang disampaikan, sampai kita berkumpul di gunungnya Tuhan. Amin. Yang menerima apa yang menjadi janji Tuhan, mahkota kehidupan. Kita tidak mengejar surga. Surga itu sudah menjadi bagian kita. Haleluya. Tapi mahkota kehidupan yang dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang disampaikan. Mungkin dalam beberapa hari ke depan Pastor Indrawan dan Bapak Riko, Pastor Riko juga dan Ibu juga mau kembali ke Palangkaraya. Terima kasih juga buat jemaat yang sudah hadir, dan kita percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan senantiasa memimpin kita. Kita mau memberi persembahan. Ayo kita bersatu dalam doa. Oke. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan kasih setiamu bagi kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Firman katakan, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran ditekan-tekan, dipadatkan, digoncang-goncang dan dicurahkan kelimpahan kami Tuhan. Kami terima berkat-Mu dan kami juga mau menjadi berkat. Melalui apa yang kami beri, kami percaya kasih Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Mari yang mau memberi sama-sama katakan amin. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, kita memang percaya bahwa semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Tapi apa yang menjadi bagian kita lakukan dengan
yang terbaik. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Minggu depan kita tetap hadir. Ya mungkin kita ganti studio kemarin karena ini ada perubahan studio. Tadinya di studionya di Jalan Cempaka Baru 3, tapi keduluan orang. Keduluan orang itu memang studionya cepat sekali ininya penyewaannya. Tapi kita percaya walaupun mungkin kita agak panas-panasan, tapi inilah memang saya dapatkan rema tadi ya, memang betul-betul kita harus menyala-nyala dingin apa panas. Membela diri aja loh kan. Enggak, kita tetap menyala-nyala, kita tetap bersemangat, amin, dengan Tuhan. Kita percaya bahwa semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, mungkin untuk memimpin kita di dalam mungkin dibilang pemberkatan lah ya. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit diri, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini dan menerima berkat Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk pada hari ini kami mempersembahkan tidak hanya barang-barang duniawi ini, uang yang kami berikan Tuhan, tenaga atau pikiran, tetapi lebih daripada itu hidup yang kami persembahkan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu, sebagai ibadah kami yang sejati pada pagi hari ini. Satu hal yang ingin kami rindukan Tuhan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa dan menikmati bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami sudah diberkati. Kami tahu Tuhan bahwa 100 kali lipat, 200 kali lipat, bahkan berapa kali lipat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau memelihara hidup kami Tuhan. Bahkan dari 5 roti dan 2 ikan, Engkau sanggup melipat gandakannya untuk memberi makan 5.000 orang. Tuhan, kami percaya kepadamu, tidak ada yang terlalu sulit dalam hidup ini, tidak ada yang terlalu sukar dalam hidup ini, bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan, terima kasih, dan tangan-tangan yang telah memberi, mereka memberi dengan iman dan percaya bahwa ketika mereka memberi, maka mereka akan diberi di dalam nama Yesus. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Diberkatinya ketika kau masuk, diberkatinya ketika kau keluar, diberkatinya engkau dengan hasil yang terbaik. Dari ladang-ladangmu akan memenuhi lumbung-lumbungmu. Bersatu jalan musuh menyerangmu, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Engkau terus naik dan naik, tidak menjadi turun. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kasih daripada Bapa serta anugerahnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang ajaib dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Yesus, ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Ku bersyukur hanya bagimu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu kita semua. Mari kita bersalaman satu sama lain dan berkata, kamu diberkati, aku diberkati, kita semua diberkati. Kita boleh fellowship di luar, ada sedikit konsumsi, bangkunya boleh dikeluarkan saja karena kita
ada batas waktunya untuk penyewaannya. Nggak apa-apa kalau dibilang nggak apa-apa, kita volumenya tidak terbatas. Selamat berkati dan kasih Om. Berarti